Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid dharain amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, dan yang membangunkan kita dari mati yang sementara. Wa bisanadil muttasil, diriwayatkan yang terhubung di dalam sanadnya kepada Al-Imam Al-Hammami Az-Zadah, wa fi muallafatihi, di dalam karangannya beliau berkata, wa ruya an Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, inna fil jannati wadiyan minal miski, sesungguhnya di dalam surga terdapat satu lembah daripada misik. Fa idza kana yaumul jum'ati zuyyinat bimanabira min nurin, maka pada hari Jumat lembah tersebut akan dihiasi dengan satu cahaya, zuyyinat bimana biramin nurin, dihiasi dengan berbagai podium dari cahaya. Wa 'alaiha an-nabiyyuna wal ulama'u wasyuhada'u, dan di atas podium tersebut terdapat para anbiya dan para ulama dan para syuhada. Wal mu'minuna kulluhum, dan adapun orang-orang yang beriman, kulluhum yadhkuruna Allah, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga tersebut. Wa yusabbihuna wa yahmaduna, mereka bertasbih dan mereka bertahmid memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk ahli surga, saluni ya ibadi, mohonlah kepadaku wahai para hamba-hambaku. Fayaquluna nas'aluka ya Rabbana ridhaka, lalu mereka para penduduk ahli surga tersebut, kami memohon, berkata mereka memohon, kami memohon kepadamu, nas'aluka ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ridhaka, akan ridhamu. Jadi seketika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka penduduk ahli surga tersebut di dalam satu manabiri fil jannah, di satu singgasana atau podium di dalam surga tersebut, yang mana keadaan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan daripada satu lembah, yang mana lembah tersebut yang mempunyai wangi dan harum seperti wanginya misik. Kita paling kalau punya satu tempat atau satu ruangan, itu wanginya pun juga wangi yang sudah kita tetapkan. Tapi di dalam surga nanti yang menetapkan wangi tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di tempat tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan satu lembah yang mana wanginya itu berwangi misik.
dan di lembah tersebut wujud daripada singgasana yang berada di hadapan tersebut para anbiya, para syuhada dan para orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka itu semua, wahai hambaku, mohonlah kepadaku apa yang telah engkau inginkan. Maka semua yang seketika yang ada di tempat tersebut mengatakan, kami memohon satu saja di dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa yaqulullahu ta'ala qad raditu ankum ridwan, sungguh aku telah redha terhadap kalian dengan keridhaan. Uhillu lakum dari, telah aku halalkan tempatku untuk kalian. Thumma yaqulullahu liridwan, thumma yaqulullahu liridwana ya ridwanu at'im awliyai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Ridwan, wahai Ridwan, berikan makanan kepada para kekasihku. Fayu'tawna bi anwa'il at'imati, lalu mereka disajikan, malaikat Ridwan alaihi salatu wassalam menyajikan bi anwa'i, bermacam-macam daripada makanan. Fayakuluna wa yashrabuna wa yashkuruna bi sururi was-safai. Seketika malaikat Ridwan menghamparkan atau menyiapkan dari bermacam-macam daripada makanan, maka penduduk ahli surga tersebut mereka minum dan mereka makan. Kemudian wa yashkuruna, mereka bersyukur dengan gembira dan tulus. Fa'idha faragu minat ta'ami, kemudian apabila setelah selesai memakannya daripada ahli surga tersebut akan makanan tersebut, yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ahli surga tersebut, saluni ya ibadi u'tikum. Lalu Allah mengatakan, mohonlah kepadaku wahai para hamba-hambaku, niscaya aku akan beri kalian. Fa yaqulu nas'aluka ridhaka, yakni jamalaka. Kemudian ahli surga tersebut mengatakan, aku memohon kepadamu dan ridhamu, yakni keelokanmu. Ai jamalaka adalah ketampananmu atau keelokanmu. Thumma yakshiful hijaba fayanzurul ibadu biqadri maratibihim ma sya'allahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkapkan tabir, lalu para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala fayanzuru, menatap daripada hamba-hamba ahli surga tersebut, memandang daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala biqadri, sekedar maratibihim, derajat mereka menurut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ahli surga tersebut, kata Imam Hammami Az-Zadah, akan menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga beserta isinya, seketika kenikmatan tersebut seakan-akan sudah di puncak daripada kenikmatan, Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan lagi, apa kira-kira yang engkau inginkan? Maka penduduk ahli surga menginginkan keridhaan. Kemudian Allah hidangkan bermacam-macam makanan. Setelah makan Allah tanyakan lagi, coba minta lagi, apa yang engkau inginkan? Sehingga ahli surga tersebut mengatakan menginginkan keridhaanmu dan kejamalanmu, yaitu keelokanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan daripada zatnya di dalam pandangan hamba-hambanya penduduk ahli surga, sehingga setiap ahli surga tersebut melihat Allah
sebagaimana kadar keyakinan dan kemuliaannya yang mereka miliki di dalam surga tersebut, maka sebatas itu dia bisa menatap Allah Subhanahu wa taala. Fa yarawnahu karu'yatil qamaril lailatal badri, maka mereka dapat melihat zatnya seperti mereka melihat bulan di malam purnama. Fayakhiruna sujjada, lalu mereka menjatuhkan diri dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulullahu ta'ala lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, yaitu ahli surga tersebut, ya ibadi, wahai hambaku, irfa'u, angkatlah ru'usakum, kepala kalian, laitha hadza waqtal sujud, angkatlah kepala kalian, saat ini bukan waktu sujud waruku'i, dan bukan waktunya ruku', bal waqta musyahadati jamali dzil jalali, akan tetapi adalah waktu pensaksian keindahan zat pemilik keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fi dzalikal yaumi radhiyallahu ta'ala anhum, di hari itu Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap mereka, wa radu anhum, dan mereka pun ridha kepadanya. Allahumma rzuqna ridhaka, ya Allah berilah kami rizki berupa keridhaanmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala Allah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun, kepada mereka dikatakan salamun, qawlan, sebagai ucapan, min rabbir rahim, sebagai ucapan apa? Selamat, yaitu salamun, kembali kepada salamun. Salamun itu ungkapan qaulan, ungkapan atau sebagai ucapan selamat, min rabbir rahim, dari Tuhan yang maha penyayang. Ay yusallimu alaihim qaulan, ay yaqulullahu lahum qaulan, yakni Allah mengucapkan salam kepada mereka berupa firman, yakni Allah berfirman kepada mereka dengan suatu firman, ayyaqulallahu lahum qawlan. Wa ruya anna Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ahlul jannati fi na'imihim, ketika penghuni surga dalam kenikmatan mereka, idz sata'a lahum nurun, tiba-tiba suatu cahaya memancar atau bersinar kepada mereka, farafa'u ru'usahum, lalu mereka mengangkat kepala mereka, faidha rabbul izzati qad asyrafa alaihim min fawqihim, lalu ternyata Allah yang maha perkasa sungguh telah memberi kehormatan atau menampakkan dirinya kepada mereka dari atas mereka, min fawqihim. Faqala, kemudian lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, assalamu alaikum ya ahlal jannah, semoga kesejahteraan bagi kalian wahai para penghuni surga. Fadzalika makna qaulihi ta'ala, maka itulah makna firman Allah ta'ala, salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi makna salamun qaulan min rabbir rahim sebagai ucapan selamat daripada Allah maha penyayang. Fayanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaihi ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memandang mereka dan mereka pun memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wala yaltafituna ila syai'in min na'imihim madamu, dan mereka pun tidak menoleh ke sesuatu apapun selama dia menatap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking takjubnya melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika tatapannya tersebut mampu memusnahkan atau menghilangkan keindahan atau kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Musyahadati jamali dzil jalali, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala seketika mereka melihat daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, musyahadah jamali dzil jalal, keindahan daripada yang pemilik keindahan tersebut, hatta yahtajiba anhum, sampai lalu masih ada cahaya, hatta yahtajiba anhum fayabqa nuruhu wa barakatuhu fi diyarihim, sampai selesai melihat daripada keindahan Allah, keindahan-keindahan yang lainnya, hatta yahtajiba, hilang daripada pandangan mata orang-orang yang melihat kala tersebut, anhum, daripada pandangannya. Fayabqa, setelah memandang daripada zatnya Allah, fayabqa, yang tersisa, nuruhu, cahayanya, wa barakatuhu, dan keberkahannya, fi diyarihim, di tempat-tempat mereka, hatta yarawnahu saniyan wa salisan, hingga mereka dapat melihatnya yang kedua kali dan ketiga kalinya, dan seterusnya. Jadi penduduk ahli surga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali dia akan menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila, dan dikatakan oleh pendapat mufassir yang lainnya, tusallimu alaihim, yang mengucapkan salam adalah al-malaikatu, yaitu malaikat, mir rabbihim, yang diutus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada ahli surga. Qala Muqatilun, berkata al-Imam Muqatil, tadkhulul malaikatu ala ahlil jannati, para malaikat akan masuk menemui penghuni surga, min kulli babin, dari setiap pintu, yaqulu salamun alaikum, kemudian malaikat tersebut mengatakan, kesejahteraan bagi kalian wahai penghuni, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, mir rabbikum, dari Tuhan kalian yang maha penyayang. Waruya, dan diriwayatkan pula an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dikatakan, siapa yang mengatakan? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, yakunu ala babi adna ahlil jannati, pada pintu penghuni surga, ahlal jannati adna, yang paling rendah surganya. Jadi pada pintu penghuni surga yang terendah, sab'una hajiban, ada 70 penjaga. Kita sekaya-kayanya kita paling punya sapam 5 orang, itu pun sudah kebanyakan duit. Tapi penduduk ahli surga yang paling rendah nanti pada hari kiamat, dia memiliki penjaga pintunya sab'una hajiban, 70 penjaga pintu. Jadi kalau kita baru punya 2 sapam saja di dunia ini, jangan sombong dulu. Kenapa? Penghuni surga yang paling terendah memiliki penjaga pintu atau security sebanyak 70 penjaga pintu. Fa idza ja'atil malaikatu ila ziyarati, maka ketika para malaikat datang mengunjungi penghuni surga itu,
Yaqulu hajibuna, kemudian penjaga pintu tersebut, penjaga gerbang tersebut mengatakan kepada malaikat yang berkunjung tersebut, idhabu, pergilah engkau, idhabu, pulanglah engkau, laisa hadza waqtaz ziyarah, hari ini bukan waktu berkunjung, li'annal mu'minina yajlisuna ma'al hurin 'ain, li'annal mu'minina yajlisuna ma'al huri fayatamatta'una ma'ahunna, sesungguhnya orang-orang beriman mereka sedang duduk bersama para bidadari-bidadari, lalu mereka sedang bersenang-senang bersama para bidadari tersebut. Fatadhabunal malaikatu, lalu malaikat-malaikat itu pergi. Wa ba'da dzalika yaji'una wa yadkhuluna 'alal mu'minin, dan setelah itu mereka datang kembali dan mereka masuk menemui orang-orang beriman tersebut. Wa yuballighuna salamallahi ta'ala, kemudian mereka menyampaikan salamnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa yu'tuna lahumul hadiyata, dan kemudian mereka memberikan hadiah yang dititipkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata kepada ahli surga tersebut, innallaha ta'ala yardha ankum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala redha terhadap kalian. Hadza makna, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, qaulihi ta'ala salamun qaulan mir rabbir rahim, kepada mereka dikatakan salamun sebagai ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Tsumma yunadil munadi, kemudian berseru dari penyeru, ya ahlal jannati, hai penghuni surga, innalakum antasihhu, sesungguhnya bagi kalian, antasihhu fala tasqamu abadan, kalian akan menjadi sehat semua di dalam surga tersebut. Fala tasqamu abadan, maka kalian tidak akan menderita sakit selamanya. Walaisa lakumul mautu walakumus syababu, walaisa lakumul mautu, tidak ada kematian bagi kalian dan bagi kalian berkondisi dalam keadaan asyababu, menjadi muda. Walaisa ba'dal yaumi ghumumun, dan setelah itu pada hari tersebut tidak ada lagi yang namanya duka cita. Wala humumun, rasa resah. Wala saqamun, dan sesungguhnya tidak ada lagi yang namanya berada di dalam keadaan saqamun, duka cita, resah, derita. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, fi kulli sa'atin, dalam setiap keadaan, takununa fi khairin wa barakah, dalam keadaan kebaikan dan keberkahan. Di mana itu? Di dalam surga nanti tidak ada penderitaan. Walakumul ukulu wasyurbu, walakumul ukulu wasyurbu, dan bagi kalian bebas makan apa saja, sudah enggak ada pantangan, makan minum apa saja sok mangga. Enggak ada namanya makan emping asam urat, makan kambing darah tinggi, enggak ada. Makan jeroan macam-macam lah, kolesterol lah, enggak ada. Di dalam surga nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan fi kulli sa'atin takunu fi khairin wa barakah, dalam keadaan tersebut dalam keadaan kebaikan dan keberkahan. Walakumul ukulu wasyurbu, dan bagi kalian bebas makan dan minum apa saja. Walaisa lakumul baulu, tidak ada lagi buang air kecil. Wal ghaid, enggak ada lagi buang air besar. Walaisa lakumul bulgha wal busaqa wat tamkhitu, dan tidak ada lagi yang namanya mau buang dahak, tidak ada lagi buang ludah, bahkan enggak ada lagi di dalam surga tersebut seorang ahli surga mau buang hingus. Yusaruhum, di dalam satu riwayat,
jusaruhum wa rashhuhum karashhil miski. Bahkan jusaruhum wa rashhuhum karashhil miski. Bahkan ludahnya, dahaknya seperti baunya misik. Kalau kita baru bangun tidur, jangan coba-coba mau cium iler sendiri aja udah rasa-rasa kayak Masya Allah, tabarakallah. Tapi penduduk surga, di dalam surga sudah nggak ada lagi itu. Kalaupun ada, kata ulama, maka baunya seperti baunya misik. Wa qala wa laysa lakumul qamlu wal baraghitu walad daran wa laysa lakumul qamlu walal baraghitu walad daran, dan tidak ada pada diri kalian kutu wala baraghith, dan tidak ada nyamuk, walad daran, dan tidak ada daki atau kotoran tubuh. Ini penduduk surga. Wa anfusukum tasbihatun wa araquhum tarshihun kal miski wal anbar, dan napas-napas kalian adalah tasbih, dan peluh atau keringat-keringat kalian adalah baunya seperti misik dan minyak ambar. Walaysa fi ajsadihim syu'urun illa hajiba, dan tidak ada di tubuh-tubuh para penghuni surga tersebut berbebuluan illa hajib, kecuali alis. Jadi penduduk surga itu kemas, rapi. Kadang kita mau ngurus kumis saja di dunia ini susah banget. Orang lihat itu kumis apa daki. Kumis dengan daki seperti berkamuflase. Saking tajamnya tuh kumis, pas diciumkan kepada anak udah kayak kawat atau besi. Jadi penduduk surga tersebut memiliki daripada paras yang tidak ditumbuhi daripada bebuluan, kecuali yang namanya hajib, kecuali alis. Wal jufuna wal dhafaira wa tulu kullihim mithlu tuli adami. Pelupuk mata, mereka mempunyai pelupuk mata dan rambut yang terkepang, dan tinggi mereka seperti tingginya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, situna dhira'an, yaitu 60 dhira'. Walaupun mereka di dunia pendek, kurus, kecil, tapi di dalam surga semuanya akan menjadi ganteng. Tingginya seperti tingginya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Wa sinnun kullihim mithlu sinni Isa alaihi salatu wassalam salasun wa salasuna sanatan. Dan usia masing-masing mereka penduduk surga tersebut seperti usianya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, yaitu 33 tahun. Bahkan dalam satu riwayat hadis dikatakan, man mata min ahlil jannati, siapa saja yang meninggal yang mana dia salah seorang daripada penghuni surga, min saghirin au kabirin, apakah dia anak-anak atau orang dewasa, yuradduna abna'a salatina fil jannah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, mereka berumur 33 tahun di dalam surga. La yaziduna 'alaiha abadan, tidak akan bertambah daripada umur mereka itu selamanya di dalam surga. Setak di umur 33 tahun tersebut. Wa kadzalika ahlun nar, maka ulama katakan begitu pula ahli neraka, dimasukkan ke dalam neraka umurnya 33 tahun, dan umurnya tersebut tidak akan berlebih ataupun tidak akan berkurang daripada usianya di dalam neraka tersebut. Wa iyadzubillah min dzalik. Wa jamalu kullihim mithlu jamali Yusuf.
dan ketampanan masing-masing mereka sama seperti ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa aswatuhum, jadi kalau mau kita ganteng, nanti gantengnya yang awet di akhirat. Kalau gantengnya hanya di dunia, oplas sana, oplas sini, asah sana, atau namanya licinkan sana, licinkan sini. Kalau umur sudah 40 atau 50 tahun, sehebat apapun itu operasi plastik, tetap dia kendor juga. Nah, tapi kalau kita nanti mau melicinkan wajah kita, nanti tunggu di akhirat. Caranya bagaimana? Perbanyak ibadah, perbanyak sholat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga dengan keadaan kita dibangkitkan dengan umur 33 tahun pada saat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman di dalam perkara agama, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah hajat dan doa kita, sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.